Kalau luas untuk Desa Bojong ini kurang lebih ya, itu sekitar 287 hektar, 12. Nah, kalau jumlah penduduk sekitar 13 ribuan. Ya. Kalau Desa Bojong sendiri Pak ini terletak di Kecamatan Kemang Pak ya? Betul. Nah, sebelah utara dan sebelah barat ya, bisa dijelaskan Pak? Kalau misalnya sebelah utara yaitu Perbatasannya Pak? Desa Kemang. Desa Kemang. Ya, kalau sebelah baratnya itu Desa Bantarsari. Kalau sebelah timurnya itu Desa Parakan Jaya. Oh, Parakan Jaya. Ya, kalau sebelah selatannya itu Desa Seplak Barat. Ya. Pak, boleh tahu juga nih Pak, terkait dengan Rutilahu yang sudah dijalankan oleh desa nih Pak di termin pertama 2015 nih Pak, seperti apa Pak? Ya, alhamdulillah ya, karena program itu dilaksanakan oleh LPM. Karena yang kemarin 2015 Rutilahu ini Desa Bojong kurang lebih dapat 40 unit. 40 unit ya? Ya, tapi alhamdulillah masyarakat sudah merasa senang, apalagi saya selaku kepala desa. Apalagi dibantu dengan, alhamdulillah juga saya mengucapkan banyak terima kasih pada rekan kami, yaitu dari pihak LPM tersebut. Ya Pak, untuk 2016 sendiri, apakah di sini mendapatkan Rutilahu lagi Pak? Alhamdulillah juga untuk 2016 khususnya Desa Bojong dapat 30 unit. 30 unit. Ya, cermin pertama yaitu 40%, udah terrealisasi 12 unit. Yang saya sekarang udah bikin LPJ ataupun saya udah bikin pencairan bahwa cermin kedua supaya dicairkan biar masyarakat lebih merasakan seperti tinggal 18 unit lagi. Dan pelaksanaannya juga tetap pelaksananya itu dari pihak LPM. Ya, terkait dengan dana desa nih Pak yang kemarin sudah dicairkan Pak. Realisasi seperti apa dana desa Pak? Nah, dana desa ini kan juga ada dua cermin ya. Yaitu 60 sama 40. Alhamdulillah untuk yang 60% ini karena dana desa tersebut khususnya Desa Bojong ini dapat anggaran sekitar 600 juta. Ya. Nah, karena saya perhatikan khususnya di wilayah yang belum bisa merasakan bantuan dari pemerintah, yaitu sejenis jalan desa. Ya, rata-rata jalan desa tersebut lebar sekitar 2,5 meter. Ya, adapun panjang relatif ya. Ada yang 550, ada yang 760, ada juga yang 570. Oh, jadi dana desa itu sudah masuk ke anggaran jalan desa Pak ya? Ya, dan saya juga di situ saya udah emang segala sesuatunya ada peraturannya deh ya. Ada peraturannya, saya udah bikin TPK ya, yaitu 5 orang. Sekarang yang melaksanakan dari tim TPK. Saya pun pribadi tinggal menekankan kepada pihak TPK tersebut. Ya, saya juga dalam artian bukannya saya tidak percaya sama TPK, biar masyarakat bisa merasakan, saya bahkan langsung turun ke bawah. Bahkan sekarang pelaksanaan lagi yaitu pelaksanaan betonisasi. Di samping betonisasi ya menurut saya pribadi udah 90% lah gitu ya. Jadi yang belum bisa merasakan 10% lagi untuk masyarakat Desa Bojong ini terkait dengan jalan desa tersebut. Ya Pak, terkait dengan potensi desa nih Pak, potensi desa yang dimiliki oleh Desa Bojong Pak, boleh dijelaskan potensinya dalam bidang pertanian, perikanan atau perkebunan Pak di sini? Kalau misalnya di Desa Bojong ini karena boleh katakan luas wilayah yang katakan sawah, mayoritas para petani deh. Oh, para petani ya para di sini. Petani. Ya Pak, kalau boleh tahu Pak, potensi desanya para petani apa aja nih Pak? PKB ya? Apa ya? PKB itu Partai Kangkung Bayem katanya seperti itu. Partai Kangkung Bayem ya di sini ya. Petani Kangkung Bayem. Betul. Ya Pak, untuk ini marketnya sendiri, penjualnya sendiri sudah sampai mana nih Pak? Mungkin Anda udah bisa merasakan bahwa kangkung ini udah meluas ya. Bahkan se-Indonesia juga udah bisa merasakan seperti itu. Adapun itu potensi kangkung ataupun bayan tersebut apakah dari Desa Bojong, yang penting dari saya pribadi bahwa menyatakan masyarakat Indonesia mengenal yang namanya kangkung ataupun bayan tersebut. Ya, pada intinya mungkin udah ke luar dari Jawa Barat ini lah. Oh, sudah dulu di Jawa Barat ya? Ya, ya, untuk ini Pak, adakah pelatihan-pelatihan Pak terkait dengan potensi yang dimiliki oleh desa nih Pak, terkait dengan mungkin dari pertanian ya, pelatihan-pelatihan dari Bapak atau bantuan-bantuan dana untuk permodalan seperti apa Pak?
Terkait dengan bantuan dari pemerintah masalah pembimbingan para petani tersebut, alhamdulillah untuk saya pribadi karena terkait anggaran juga ya, kalau misalnya ada bimbingan atau pelatihan, saya lebih terfokus dengan pembangunan ataupun infrastruktur. Tapi itu juga untuk kedepannya lebih bagus. Tapi alhamdulillah bantuan dari pemerintah juga, kadang saya dapat laporan dari kelompok tadi tersebut selalu ada pelatihan. Karena saya rasakan khususnya Desa Bojong ini ada 5 kelompok para petani. Jadi bergantianlah seperti itu yang namanya pelatihan tersebut. Ya, di sini kan ada UKM-UKM Pak yang dimiliki Pak oleh Desa Bojong sendiri Pak, UKM-UKM. Alhamdulillah juga UKM udah ada di Desa Bojong, yaitu kalau misalnya luar dari Desa Bojong ataupun Kecamatan Kemang yang namanya UKM ini tadinya bahwa pemerataan khususnya Desa Bojong ini terkait dengan deblok. Mungkin kalau misalnya di luar kecamatan di luar Desa Bojong ataupun Kecamatan Kemang suka aneh, apa itu deblok gitu kan. Tapi saya rasakan saya pribadi suka gitu dengan deblok tersebut. Ya boleh dikatakan enak. Itu salah satu jenis UKM. Di samping itu juga ya oncom. Seperti itu. Alhamdulillah mungkin kalau misalnya di Indonesia ini terkenalnya oncom merah. Tapi di Desa Bojong ada yaitu oncom hitam terbuat dari kacang tanah. Itu. Jadi masyarakat Desa Bojong cuman kekuatan oncom tersebut tidak kuat lama. Itu mungkin ada tahu sendiri lah, udah kebayang bahwa oncom merah ini prosesnya berapa lama ataupun berapa hari seperti itu. Ini Pak terkait dengan pendidikan. Pendidikan di Desa Bojong Bentar dulu deh. Masalahnya masih masalah UKM. Juga UKM di sini ada sejenis UKM rengginang Pak ya. Ya. Sejenis rengginang. Ya bantuan dari saya pribadi, saya tadi sudah menjelaskan ya bantuan dari pemerintah selama ini belum. Bahkan kalau misal berbicara hanya sekedar menjanjikan aja. Kenapa saya berbicara seperti itu? Ya katanya untuk khususnya bidang UKM rengginang. Ya kan rengginang ini mungkin ada juga udah kenal. Ya bahwa rengginang jenisnya gimana, rasanya juga kayak gimana. Nah itu kan yang mesti disiasati oleh pemerintah ini. Ya pertama yaitu di kondisi cuaca hujan. Karena ya namanya rengginang ini otomatis dengan perkeringannya dia dengan adanya timbulnya matahari. Nah, sedangkan kalau misalnya cuaca hujan udah kebayang sama Ade, nggak ada kondisi matahari. Nah, selama itu udah berapa kali UKM tersebut menganjurkan supaya adanya sejenis oven kayak gitu. Jadi selama ini masyarakat saya khususnya para UKM rengginang tersebut belum bisa merasakan apa bantuan dari pemerintah tersebut. Ya Pak, terkait dengan desa sendiri udah memiliki BUMDes Pak, Badan Usaha Milik Desa Pak. Alhamdulillah untuk BUMDes ya kemarin saya juga mungkin salah teknik ya kalau berbicara karena saya terlalu mahal apa bikin SK ya seperti itu. Ya BUMDes ini saya pribadi punya program untuk BUMDes ya itu terfokus dengan masyarakat biar masyarakat merasakan yaitu terkait dengan dana simpan pinjam bukan dalam artian simpan pinjam berbulan ya. Jadi simpan pinjamnya mungkin sehari ataupun bisa dikatakan 1 minggu yaitu kepada masyarakat yang nantinya yang punya niat muhajatan seperti itu yang karena masyarakat yang punya hajatan ini yang punya niat hajatan ini otomatis ya membutuhkan dana ataupun untuk persiapan dianya ini itu jadi belum siap. Jadi ya setidaknya kalau misalnya ada BUMDes terbantu seperti itu. Nah sekarang terkait dengan pendidikan nih Pak, pendidikan di Desa Bojong sendiri Pak, apakah sudah memiliki sekolah-sekolah yang sudah ada seperti SD, SMP ataupun SMA Pak, bisa dijelaskan? Nah ini saya sangat tertarik juga dengan pendidikan karena kemarin ada dari satu pihak yaitu SD Bojong 2 ya kepala sekolahnya dia tingkat baik ya silaturahim ke desa. Nah itu dan juga perlu benar-benar dicermati nih sama adik ataupun dari pihak yang nanti nonton acara ini ataupun dari aparatur kepemerintahan.
Alhamdulillah untuk Desa Bojong ini ada 4 SD, yaitu SD Bojong 1, 2, 3, dan 4. Nah, terkait dengan SD Bojong 2 dan 3 ini, karena lokasinya berdekatan, ya bukan berdekatan, masih boleh dikatakan satu satu atap lah, boleh dikatakan seperti itu. Bojong 2 dan Bojong 3 ini. Nah, kemarin untuk penerimaan murid baru untuk SD Bojong 1, untuk SD Bojong 2 dan SD Bojong 3 ini, ya boleh dikatakan kalau misalnya sekolah ini kan kembalikan ke orang tua yang mau daftar ini. Tapi karena lokasinya berdekatan, nah tersingkirlah Bojong 2. Bahkan siswanya kemarin dari pihak kepala sekolah menyatakan cuma 10 orang. Itu kan kalau misalnya logis, menurut saya itu kurang logis. Kenapa? Karena terlalu berdekatan dengan Bojong 3. Nah, bahkan Bojong 3 sekarang dapat instruksi dari kepala desa, dari kepala sekolah, Bojong 2 itu melebihi dari kapasitas, yaitu di atas sekitar 100 lebih. Nah, itu saya minta bantuan dari pemerintah, karena kebetulan juga ya, saya kondisi kantor desa ini sudah tidak layak, karena emang sekolahan tersebut masih berdekatan dengan kantor desa, masih bersebelahan dengan kantor desa. Nah, disitulah saya mengajukan, kemarin dapat teguran dari Pak Camat, khususnya Desa Bojong ini, supaya mengadakan lahan, ya, sekitaran 1.000 ataupun 1.500. Nah, apa salahnya kalau dari pihak pemerintah mensiasati, ya, dengan jangan sampai Bojong 2 dan Bojong 3 ini berdampingan. Ya, kalau misalnya untuk penggunaan, kata tadi saya bilang, untuk pengadaan lahan untuk kantor desa disiasati dengan sekolahan Bojong 2, jadi terpisah. Ingin saya seperti itu, jadi terpisah. Jadi intinya khususnya di wilayah yang ada di Bojong 3, yaitu tetap berdampingan dengan kantor desa. Adapun nanti di situ ada aset Bojong 2, bisa digunakan untuk kantor desa. Nah, kita siasati Bojong 2 kita pisahkan. Insya Allah, kalau mungkin dari pihak UPT Pendidikan udah bisa merasakan kenapa yang namanya sekolahan berdekatan ini pasti jontok-jontokan seperti itu. Ya pada intinya bukan menjontok-jontokan dalam istilah main kasar. Jadi ada yang merasa dirugikan lah seperti itu. Karena kalau misalnya saya pribadi merasa rugi. Kenapa saya berbicara merasa rugi? Nah, kira-kira menurut Ade sendiri, kalau misalnya kapasitas di atas 100, ya, kalau misalnya SD, udah kebayang berapa kelas? Nah, sekarang udah kebayang berapa kelas kalau misalnya kita siasati satu kelas sekitar 25 orang ataupun 30 orang. Berarti sekitar 4 kelas. Sedangkan kondisi Bojong 3 aja hanya berapa kelas. Nah, itu makanya saya minta bantuan dari pihak pemerintah supaya bisa mensiasati yang tadinya bekas gedung SD Bojong 2 digunakan untuk kantor desa.